Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Smart Media. Video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 8 SMP atau MTS. Materi yang akan kita bahas adalah tentang drama-drama kehidupan. Untuk mengenal teks drama kita harus memahami pengertian drama, karakteristik drama, istilah-istilah drama, dan unsur-unsur drama. Pengertian drama. Drama merupakan genre, jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Kisah dan cerita dalam drama memuat konflik dan emosi yang secara khusus ditujukan untuk pementasan teater. Naskah drama dibuat sedemikian rupa sehingga nantinya dapat dipentaskan untuk dapat dinikmati oleh penonton. Drama memerlukan kualitas komunikasi, situasi, dan aksi. Kualitas tersebut dapat dilihat dari bagaimana sebuah konflik atau masalah dapat disajikan secara utuh pada sebuah pementasan. Karakteristik drama. 1. Semua kisah dalam cerita drama digambarkan dalam bentuk dialog, baik dialog antar tokoh ataupun dialog tokoh dengan dirinya sendiri, atau monolog. 2. Drama wajib mempunyai tokoh atau karakter yang diperankan oleh manusia, wayang serta boneka. 3. Dalam drama wajib ada konflik atau ketegangan yang menjadi inti dari cerita drama. 4. Durasi waktu pementasan drama bisa berlangsung selama sekitar 1-3 jam. 5. Pementasan drama umumnya dilakukan di atas panggung yang sudah dilengkapi beberapa perlengkapan serta peralatan guna menghidupkan suasana. 6. Pertunjukan drama selalu dilakukan di hadapan penonton karena drama itu dibuat sebagai sarana hiburan. Istilah-istilah drama. Kita mulai dengan sandiwara. Istilah sandiwara diciptakan oleh Mangkunegara VII, berasal dari bahasa Jawa sandi yang berarti rahasia, dan warah yang berarti pengajaran. Oleh karena itu Ki Hajar Dewantara, istilah sandiwara diartikan sebagai pengajaran yang dilakukan dengan perlambangan atau tidak secara langsung. Secara umum, istilah sandiwara dalam bahasa Indonesia diartikan sama dengan drama. Kisah sandiwara ini dapat bersifat percintaan, komedi, horor, tragedi, atau kisah roman sejarah. Selanjutnya, lakon. Istilah lakon dapat diartikan sebuah cerita yang akan disajikan dalam pagelaran. Lakon itu dapat merujuk pada suatu judul cerita yang dipentaskan, misalnya Gatotkaca lahir, Pandu Swargo, Kresna Duta, dan lain sebagainya. Sedangkan lakon dalam pengertian anak-anak muda dapat diartikan sebagai tokoh, peran utama, misalnya dalam suatu judul film yang diputar di televisi. Lakon dapat pula memiliki beberapa arti, di antaranya, 1. Cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, atau film. 2. Karangan berupa cerita sandiwara. Dan 3. Perbuatan, kejadian, peristiwa. Tonil. Istilah tonil atau tonel, sebagaimana telah disebutkan tidak lain adalah sandiwara atau pertunjukan atau teater di zaman pendukung Belanda. Tepatnya pada tahun-tahun terakhir penjajahan Belanda, ketika muncul sebuah rombongan sandiwara bernama Dardanella. Tablo. Tablo merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap posisi pemain dibantu pencerita.
Tableau adalah sebuah sikap dan posisi pemain di bentuk pencerita. Tableau adalah sebuah bentuk dari drama yang mengutamakan gerak. Pada bagian ini, pemain tidak akan melakukan komunikasi, melainkan hanya melakukan beragam gerakan. Pemain tableau tidak berdialog. Sendra tari. Sendra tari merupakan kepanjangan dari seni drama dan tari. Sendra tari berarti pertunjukan serangkaian tari-tari yang dilakukan oleh sekelompok orang penari dan mengisahkan suatu cerita tanpa menggunakan percakapan. Sendra tari biasanya diiringi oleh musik, gamelan. Selain itu, dalam pertunjukan sendra tari, terdapat dalang yang berperan sebagai pembawa lagu. Lakon sendra tari yang biasa dibawakan adalah cerita Ramayana. Sebelum kita lanjutkan, silakan subscribe, like, and share. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Berikutnya kita lanjutkan untuk mengenal unsur-unsur drama. Yang akan kita pelajari adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Kita mulai dengan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembentuk karya dari dalam. Dalam teks drama, suatu karya biasanya dinilai dari unsur-unsur intrinsik yang ada di dalam karya tersebut. Unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam drama, diantaranya 1. Tema, ide pokok atau cerita. 2. Tokoh, pemeran dalam cerita, terdiri atas tokoh protagonis, antagonis, tritagonis, dan figuran. 3. Penokohan, sifat, karakter, watak yang dimiliki tokoh. 4. Latar, tempat, waktu, suasana dalam cerita. 5. Alur, jalannya cerita, bisa berupa alur maju, alur mundur, atau alur campuran. 6. Sudut pandang, gaya pengarang dalam bercerita, bisa berupa sudut pandang orang pertama, aku, saya, dan sudut pandang orang ketiga, nama tokoh. 7. Amanat, pesan yang disampaikan oleh pengarang, bisa berupa amanat tersurat dan amanat tersirat. Selanjutnya unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembentuk karya dari luar. Dalam teks drama, suatu karya dinilai unsur-unsur ekstrinsik yang ada di luar karya tersebut. Walaupun berada di luar karya, namun unsur ekstrinsik yang terdapat dalam teks drama diantaranya 1. Latar belakang pengarang, profil atau identitas dari pengarang. 2. Nilai-nilai karya. Nilai-nilai karya bisa meliputi nilai agama, sosial, moral, politik, ekonomi, adat istiadat, dan sebagainya. 3. Penggunaan bahasa. 4. Sarana pementasan, panggung, kostum, tata suara, dan pencahayaan. Unsur-unsur khusus dari drama. Yang pertama, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama mencakup bagian-bagian. 1. Pengenalan cerita. 2. Konflik awal. 3. Perkembangan konflik. 4. Penyelesaian. Tokoh dan penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang di dalam menggambarkan karakter tokoh. Dalam pementasan drama, tokoh mempunyai posisi yang penting. Tokohlah yang mengaktualisasi naskah drama di atas pentas. Tokoh yang didukung oleh latar peristiwa lainnya akan menampilkan cerita dan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Tokoh berdasarkan perannya. Dari segi cerita. 1. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi sentral, pusat cerita pementasan drama. Tokoh utama setidaknya ditandai oleh 4 hal, yaitu A. Paling sering, dominan, munculnya dalam setiap adegan. B. Menjadi sentral atau pusat perhatian tokoh-tokoh yang lain. C. Kejadian-kejadian yang melibatkan tokoh lain selalu dapat dihubungkan dengan peran tokoh utama. D. Dialog-dialog yang dilibatkan tokoh-tokoh lain selalu berkaitan dengan tokoh utama. 2. Tokoh pembantu adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Tokoh berdasarkan perannya. Dari segi perwatakan.
1. Tokoh berkembang adalah tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau selama pertunjukan. Misalnya awalnya menjadi tokoh protagonis, berubah menjadi antagonis. 2. Tokoh pembantu adalah tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, atau mendukung kehadiran tokoh utama. Tokoh pembantu memerankan suatu bagian penting dalam drama, tetapi fungsinya tetap sebagai tokoh pembantu. Misalnya dalam cerita Ramayana, Laksamana, adik Rama, adalah tokoh pembantu. 3. Tokoh statis adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir dalam suatu pementasan drama. Misalnya, tokoh yang berkarakter jahat dari awal sampai akhir. 4. Tokoh serba bisa adalah tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Misalnya raja yang menyamar menjadi pengemis. Dialog. Dialog merupakan bentuk percakapan antar tokoh. Ada 3 elemen yang tidak boleh dilupakan dalam sebuah dialog, diantaranya. Tokoh adalah pemeran yang akan berdialog dalam pementasan. Drama wawancang adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh. Contohnya, Rian, jangan pergi. Anissa, maaf, aku harus pergi. Karamagung adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan tokoh. Karamagung biasanya dicetak miring di dalam tanda kurung. Contohnya, Rian, jangan pergi. Menggenggam tangan Anissa. Anissa, maaf, aku harus pergi. Melepaskan genggaman Rian. Latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang dan waktu. Penjelasan latar dalam drama dapat dinyatakan dalam petunjuk pementasan, kramagung. Latar juga dapat dinyatakan melalui percakapan para tokohnya. Dalam pementasannya, latar dapat dinyatakan dalam tata panggung ataupun tata cahaya. Bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Dalam drama, bahasa yang digunakan biasanya adalah bahasa sehari-hari ataupun bahasa pergaulan. Selanjutnya kita akan menafsirkan isi drama. Pertama kita mulai dengan tanggapan pementasan drama dalam tayangan sehari-hari. Sebuah pementasan, semacam drama, dapat dilaksanakan melalui televisi. Akan ada banyak kesan yang menarik dari suatu pementasan drama. Ketertarikan itu bisa karena ceritanya yang mendebarkan, para pemainnya, settingnya, atau hal-hal lainnya. Kesan-kesan kemungkinan besar tidak akan sama antar penonton satu dengan lainnya. Si A menganggap ceritanya menarik, sedangkan si B menganggap ceritanya biasa-biasa saja. Tanggapan seperti itu sah-sah saja karena tergantung pada kesukaan masing-masing. Hal yang perlu diperhatikan, tanggapan yang baik tidak sekedar menyatakan setuju atau tidak setuju. Tanggapan harus disertai dengan alasan-alasan yang logis dan meyakinkan. Selain itu, tanggapan hendaknya menggunakan kata-kata santun yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Pada video selanjutnya kita akan membahas struktur dan kaidah kebahasaan teks drama. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.